tertib administrasinya, kemudian dan tertib administrasi pembelajarannya gitu. Selanjutnya, kalau di pendidikan kesetaraan, jadi di Dapodik itu ada 10.800 satuan pendidikan kesetaraan. Kalau menurut PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, satuan pendidikan itu harus punya kurikulum operasional. Artinya kalau kurikulum operasional ini mungkin lebih dikenal Bapak Ibu dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan ya. Nah, oleh karena itu, karena populasi di Dapodik ada 10.800 satuan pendidikan non-formal, maka sejatinya Bapak Ibu di Dapodiknya di satuan pendidikan juga kurikulumnya ada 10 ribuan gitu. Baik, selanjutnya kaitannya ini akan coba saya singkat-singkat sesuai dengan konteks kita kali ini, yaitu tentang Dapodik. Tertib tata kelola Dapodiknya, yaitu batas cut-off kita ketahui bersama 31 Agustus. Kemudian cut-off UPK Bapak Ibu ini saya ingatkan juga untuk kelulusan 31 Desember. Jadi ini kita mungkin lebih simultan ya Bapak Ibu. Cut-off Dapodiknya 31 Agustus, cut-off UPK-nya 31 Desember. Ini masih dalam satu lingkup Dapodik gitu. Nah, Kepala SKB Ketua PKBM itu wajib melakukan supervisi terhadap pengisian Dapodik. Artinya jangan ditinggalkan begitu saja operatornya melakukan pengisian. Bapak Ibu Kepala SKB atau Ketua PKBM atau Kepala PAUD TK itu juga wajib melakukan pemantauan. Betul atau tidak nih operatornya sudah mengisi dengan baik, lengkap, dan benar gitu di Dapodiknya. Nah, karena apa? Segala sesuatu yang diinput dalam Dapodik menjadi tanggung jawab Ketua atau Kepala Penyelenggara Satuan, bukan tanggung jawab sepenuhnya di operator. Kemudian Dinas Pendidikan juga punya tanggung jawab nih kalau menurut pasal 13 Permendikbud 79 tahun 2015 tentang Dapodik. Tanggung jawabnya di mana? Tanggung jawabnya di verifikasi dan validasi. Jadi tidak hanya melepas satuan pendidikannya input dan sinkron, Dinas Pendidikan juga wajib melakukan verifikasi dan validasi data yang diinputkan oleh satuan pendidikan. Ini tahun lalu ada banyak cerita ya Bapak Ibu, banyak dinas pendidikan yang komplain tidak dilibatkan dalam penetapan penerima BOS BOP gitu. Ini tahu-tahu ada Kepmen 28 tentang Kepmen 28 tentang penerima dana BOP, dinasnya merasa tidak dilibatkan, padahal dinas sejatinya sudah terlibat sejak awal Bapak Ibu, sejak mulai PPDB, migrasi mutasi data, itu dinas punya kewajiban verifikasi validasi. Nah, setelah diverifikasi inilah datanya kemudian diambil sebagai calon usulan penerima BOP gitu. Jadi artinya bukan tidak dilibatkan, artinya dilibatkan sejak awal, namun verifikasi dan validasinya ini perlu pemantauan yang memang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan gitu. Kemudian entitas Dapodik mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamzah, saya skip saja, nanti bisa materinya disampaikan juga. Di sini saya lebih menekankan tertib administrasi umum dan dampak hukum apabila administrasinya tidak dilaksanakan ya Bapak Ibu gitu. Pertama, izin operasional sudah kadaluarsa, dampak hukum terhadap BOP dan penandatanganan ijazahnya itu sangat-sangat besar Bapak Ibu. Kenapa? Karena sesuai di Juknis ya, penerima BOP itu wajib memiliki izin operasional yang masih berlaku gitu. Jadi seandainya nanti ada pemeriksaan di lapangan, ditemui ternyata izin operasionalnya meskipun di Dapodiknya tertulis masih aktif gitu, ternyata dokumentasi administrasinya tidak ditemukan, maka izin operasionalnya bisa dikatakan sudah tidak aktif gitu. Nah, itu dampak hukumnya apa? Pengembalian dana Bapak Ibu. Jadi, ini harus diperhatikan betul, izin operasional jangan hanya sudah ada datanya di Dapodik, tapi izin operasionalnya lupa diupdate gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian, cek akte notaris Bapak Ibu di satuan pendidikannya. Jadi kadang-kadang ada tuh kaitannya dengan penyaluran dan pencairan dana tahun lalu ya.
itu ada yang pencairan dananya dilakukan oleh ketua lembaga atau kepala satuan pendidikannya, tapi ketika kepala satuan pendidikannya sudah wafat itu atau sudah tidak lagi menjabat, itu tidak ada mekanisme penggantian gitu. Jadi misalkan ketua PKBM-nya harusnya menandatangani ijazah nih, ternyata ketua PKB-nya sudah wafat gitu. Nah itu kemudian siapa yang menandatangani? Kalau di akte notarisnya ada mekanisme penggantian, apakah wakilnya yang kemudian secara aklamasi naik atau seterusnya, itu mungkin bisa terselamatkan. Tapi kalau seandainya tidak ada di akte notarisnya tertuang mekanisme penggantian kepala satuan pendidikan, nah ini perlu dicek lagi nih akte notarisnya, ADART-nya itu sudah mengakomodir itu atau belum. Kemudian pengadministrasian umum dan legalitas logo dan stempel. Ini kadang-kadang logo dan stempel baik di PAUD, PKBM, SKB itu logonya karena ada di lingkungan dinas. Sebenarnya sih bukan lingkungan dinas ya, lingkungan daerah. Jadi di atasnya ada tulisan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, di bawahnya kabupaten kota apa, di tengah-tengahnya nama satuan pendidikannya gitu. Nah, kalau untuk SKB atau TK atau penyelenggara satuan pendidikan formal yang sifatnya diselenggarakan oleh pemerintah daerah, negeri gitu maksudnya, itu nggak masalah. Tapi kalau yang bukan diselenggarakan oleh daerah, yang swasta nih, itu sebetulnya tidak berhak untuk mencantumkan logo yang diatur di tata naskah daerah gitu. Jadi ini perlu diperhatikan. Dan tata tertib administrasi pembelajaran mulai dari administrasi pembelajaran, daftar hadir, leger nilai dan seterusnya sampai dengan prosedur pelulusan peserta didik gitu. Kadang-kadang ada juga ini datanya nggak masuk di Dapodik, data di Dapodiknya nggak ada, leger nilainya nggak ada, rapornya nggak ada, kemudian ketika ditelusuri ternyata peserta didiknya juga tidak ada. Nah itu perlu diperhatikan oleh eh, pembina dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam hal pengawasan tertib administrasi pembelajarannya. Mungkin ini nanti akan saya bahas sedikit. Tahun 2022 ini merupakan tahun pertama kita di BOP PAUD dan Kesetaraan itu menggunakan mekanisme salur langsung ya Bapak Ibu. Di sini saya coba sedikit mengulas bahwa mekanisme salur langsung itu dimulai dari standarisasi rekening yang dituangkan dalam Persesjen Kemdikbudristek nomor 19 tahun 2021. Nah, kalau tidak terstandar ini nih yang jadi masalah nih. Data di Dapodiknya ada, tapi standar rekeningnya belum ditetapkan oleh daerah. Nah, itu kemudian tidak dapat disalurkan di 2023, Bapak Ibu. Kemudian setelah ada standarisasi rekening, Dapodiknya sudah diverval, kemudian kelengkapan data suppliernya sudah lengkap, masuk ke perencanaan dan penganggaran per akhir 30, maksudnya per awal September ya gitu ya. Artinya setelah tanggal 31 Agustus itu nanti datanya dipakai untuk perencanaan penganggaran dan setelah direncanakan dianggarkan 2023 akan disalurkan secara langsung untuk tahun kedua. Jadi skemanya seperti ini Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan data supplier itu mulai dari NPSN, nama sekolah, nama rekening sekolah, nomor rekening sekolah, kode bank, seterusnya sampai dengan jumlah siswa. Nah, inilah yang ditarik oleh teman-teman di Sekretariat Ditjen ke Kementerian Keuangan untuk rekomendasi penyaluran langsung Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah satu data ini tidak lengkap Bapak Ibu. Di Satuan Pendidikan, di Dinas Pendidikan juga mohon mengingatkan supaya data ini dilengkapi gitu ya. Kemudian sudah lengkap nih ceritanya gitu, tapi ternyata meskipun sudah lengkap tidak diupdate Bapak Ibu. Contoh di sebelah kiri ini, NPSN-nya ada, status ada, SK pendirian dan tanggal SK pendirian tidak ada, tidak dilengkapi. Izin operasional tidak lengkapi. Nah ini dari Dapodik nih Bapak Ibu nih. Kalau misalkan seperti ini kondisinya itu tidak akan bisa direkomendasikan untuk menjadi penerima BOP 2023 Bapak Ibu. Adapun yang sudah
diisi tapi tidak diupdate. Itu kondisinya seperti di sebelah kanan. Ini ada salah satu identitas sekolah, sudah ditulis PKBM yayasannya, SK-nya belum ada, tanggal SK pendiriannya ini 100 tahun setelah VOC bangkrut, Bapak Ibu. Ini entah ini masalah di sistem atau di peninputan yang kurang lengkap, tapi ini sangat-sangat mustahil ya gitu ya. Kemudian di bawahnya ini sudah lengkap data rincinya. Nah, inilah yang mungkin Bapak Ibu perlu memperhatikan pengisian datanya. Jadi jangan sampai datanya udah ditulis gitu, udah diisi, tapi ternyata isian datanya tidak update. Nah, ini juga perlu perhatian Bapak Ibu sekalian. Untuk rekening satuan pendidikan, pengajuan barunya ini mulai dari Juli kemarin sampai dengan Agustus masih ada, sekarang tanggal 26, masih ada 4 hari. Dinas mengidentifikasi satuan pendidikan, dipastikan kondisi rekeningnya, kemudian koordinasikan dengan SKPD terkait mekanisme penggunaan rekening, kemudian setelah itu koordinasi dengan bank untuk membuka rekening baru, di SK-kan oleh kepala daerah, dan mengajukan kelaman bos salur. Ini sih sederhananya, kalau di daerah operator itu koordinasi langsung ke kantor cabang bank yang ditunjuk untuk penetapan rekening standar. Yang pasti rekening standar itu nama rekeningnya di depannya itu NPSN spasi nama satuan pendidikan gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya, kantor cabang yang kemudian ditunjuk sebagai bank penyalur itu melakukan verifikasi rekening. Nah, kalau yang host to host ini otomatis terverifikasi Bapak Ibu. Tapi kalau yang belum host to host itu harus verifikasi manual. Nah, verifikasi manualnya ini kantor cabang melaporkan ke kantor pusat. Nah, jangan salah Bapak Ibu, kantor pusatnya adalah kantor bank pembangunan daerahnya, bukan kantor pusat artinya Kemdikbud Bapak Ibu. Ini banyak yang WA saya juga nih, Pak, kantor cabang sudah verifikasi gitu, mohon ditindaklanjut gitu. Loh, yang verifikasi selanjutnya menindaklanjuti itu kantor pusat bank pembangunan daerahnya Bapak Ibu, bukan kantor pusat Kemdikbud. Kalau kemudian sudah diverifikasi oleh kantor pusat banknya, itu akan kemudian diverifikasi oleh Kemdikbud baru ya. Setelah itu untuk diajukan sebagai data supplier ke Kemenkeu. Nah, perhatikan nih nomor 6-nya Bapak Ibu. Kalau bank kantor cabang daerahnya sudah verifikasi, kemudian untuk otomasinya itu ada di kantor pusat kalau belum host to host. Kantor pusatnya adalah di provinsi Bapak Ibu, bukan di Kemdikbud gitu ya. Kalau yang perubahan, ini saya perlu penegasan bahwa perubahan rekening yang sudah terstandar itu hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Gitu ya. Jadi kalau belum 1 tahun rekeningnya diberlakukan itu belum, kalau bisa jangan dilakukan perubahan. Nah, kadang tahun lalu tuh banyak satuan pendidikan yang sudah diajukan standar rekeningnya, tapi secara mandiri entah inisiatif dari mana itu rekeningnya diganti di kantor cabang tanpa koordinasi dinas gitu. Alhasil menyebabkan retur. Nah, kalau sudah retur itu nanti repot lagi gitu urusannya itu. Nah, kalau untuk perubahan itu bisa dilakukan Juli Agustus juga. Jadi satuan pendidikan koordinasi dengan dinas, dinas koordinasi dengan bank, bank melakukan perubahan rekening, di SK-kan ulang melalui laman bos salur gitu. Kalau di BOP mungkin juga nanti BOP salur, Mas Ciptian nanti mohon dikoreksi ya Mas. Nah, kalau sudah dirubah, kemudian verifikasi lagi tadi dari kantor cabang ke kantor pusat bank di provinsi. Setelah itu diverifikasi oleh Kemdikbud, hasil verifikasinya diupdate di bos salur, dan sudah kemudian ditetapkan sebagai rekening penerima BOP 2023. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau yang tidak sinkron, tidak valid, kemudian rekeningnya tidak ditetapkan, maka apa yang terjadi? Tidak mendapatkan atau tidak ditetapkan sebagai penerima BOP untuk tahun 2023. Nah, kalau tidak ditetapkan sebagai penerima BOP, jangan khawatir, di dinas nih saya mau coba
Mau coba sebentar. Oke. Saya mau coba kasih solusi untuk Bapak Ibu di daerah yang satuan pendidikannya banyak tidak terlayani BOP. Kalau kemarin ya Pak Dana menjelaskan menjadi tanggung jawab di daerah karena memang di standar pelayanan minimum di peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan non formal, PAUD, PKBM, SKB merupakan kewajiban pembinaannya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota gitu. Nah, untuk BOP itu sebetulnya hanya dana apa ya? Kalau boleh dibilang BOP itu sebenarnya lebih kepada dana stimulus Bapak Ibu, bukan pendanaan utama gitu. Kalau yang utamanya ada di PP nomor 2 2018 adalah kewajiban di masing-masing kabupaten kota gitu. Kalau penyelenggaranya yayasan, maka kewajiban penyelenggaraan termasuk pendanaan itu adalah merupakan kewajiban kewenangan di yayasan penyelenggara satuan pendidikan masing-masing. Nah, kalau yang tidak tersedia pendanaan dari BOP-nya gitu. Nah, Bapak Ibu di kabupaten kota mungkin sudah mengenal yang namanya indeks pembangunan manusia. Gitu ya. Nah, indeks pembangunan manusia ini mulai dari harapan lama sekolah sampai dengan kondisi pembangunan sistem pendidikan di daerahnya. Kemudian juga dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah, jumlah tahun yang digunakan untuk penghitungannya adalah penduduk di atas 25 tahun dalam menjalani pendidikan, sehingga menciptakan gambaran kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Nah, yang usianya di atas 25 tahun, Bapak Ibu, memang tidak masuk dalam kriteria penerima BOP ya, tapi masuk dalam perhitungan rata-rata lama sekolah. Nah, perhitungan rata-rata lama sekolah inilah yang kemudian menjadi indeks pembangunan manusia IPM. Nah, kalau IPM-nya meningkat, konsekuensinya adalah dana alokasi umumnya meningkat. Jadi, kalau dana alokasi umumnya meningkat, maka tanggung jawab pemerintahan dalam pendidikan itu oleh pusat dan daerah akan uh, terbagi. Itu artinya menjadi tanggung jawab bersama pusat dan daerah. Daerah punya DAU, pusat punya APBN untuk dititipkan dari dalam BOP. Gitu. Barangkali demikian Bapak Ibu, Pak Didik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Didik. Ini materinya kurang lebih hampir sama ya. Di sudah pokok pendidikan tadi sudah dijelaskan oleh Hamzah. Nah, ini entitasnya ini sedikit berbeda, warnanya aja berbeda ya. Intinya adalah entitasnya ada 4. Ada boarding ada 4 entitas, yaitu satuan pendidikan, peserta didik, PTK, dan substansi pendidikan. Nah, kalau untuk mengirimkan data Bapak Ibu semuanya, 4 data ini sudah harus terisi ya, sudah harus terisi dan tidak ada yang valid, itu baru nanti bisa dikirimkan ke pusat atau diproses sinkronisasi data. Ya. Kemudian selanjutnya ini kalau kita bahas masalah dapodik Bapak Ibu semuanya, di sini ada pembaruan dapodik versi 2023. Yang pertama adalah pemindahan atribut jenis PTK yang sebelumnya dia ada di menempel di masing-masing PTK. Sekarang atributnya nempel di mana dia ditugaskan atau di penugasan PTK-nya. Nah, di sini ya, dia ada sedikit perbedaan karena di sini kalau kita lihat memang untuk PTK ketika dia ada misalkan ada induk dan non induk ya, itu nanti di induknya bisa jadi sebagai kepala sekolah, kemudian di non induknya bisa jadi sebagai guru mapel dan lain sebagainya. Makanya di sini untuk penugasan digeser ke untuk jenis PTK-nya digeser ke penugasan PTK. Kemudian kedua, atribut kebutuhan khusus di formulir PTK. Jadi ada penambahan atribut kebutuhan khusus untuk PTK-nya. Kemudian ada atribut kelas orang tua, ya di sini ada di data di sekolah untuk jenjang PAUD.
kemudian penambahan endpoint web service untuk Erapor, kemudian juga ada ini yang paling baru ya, pengisian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk sekolah penggerak yang menyelenggarakan IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Kemudian ada penambahan submenu baru mata pelajaran pilihan ya, kemudian ada penambahan instrumen ya, instrumen implementasi insensi pendidikan anti korupsi atau PEM KPK, lanjut dengan validasi sekolah negeri wajib mengisikan NPWP dan nama wajib pajak, yang mana nanti untuk pengisian NPWP dan nama wajib pajak diisikan melalui laman BOS Salur atau BPP Salur Pak Ibu semuanya ya. Jadi nanti dari laman BOS Salur atau BPP Salur nanti dibantu untuk di updatekan ke Dapodiknya. Kemudian selanjutnya poin 9 adalah penambahan validasi jam ya, jumlah jam mata pelajaran yang diajarkan oleh lebih dari satu guru agar jam penilaiannya tidak lebih dari satu kurikulum. Dan ada penambahan validasi mata pelajaran pilihan, dan ada penambahan validasi resi rombel, dan nomor 12 adalah penambahan validasi nomor handphone untuk GTK menjadi warning. Ini harapannya apa? Harapannya adalah ketika nanti ada informasi yang berkaitan dengan PTK, ya, datanya bisa langsung tersampaikan. Jadi alur informasinya bisa lebih efektif dan efisien sampai ke GTK yang bersangkutan. Nah, kemudian ada perbaikan sini penutupan pengisian tingkat kerusakan bangunan, yang mana tingkat kerusakan bangunan itu ada di ruang ya. Jadi ada perbedaan sedikit untuk tahun 2023 ini. Kemudian ada penutupan atribut NPWP ya. Kalau sebelumnya itu dia bisa menginputkan data di Dapodiknya, sekarang penginputannya hanya di laman BOP atau BOS Salur. Ya. Mau dicoret-coret lagi boleh. Kemudian perbulan validasi antara data dinamis dengan data inputannya ya. Jadi kalau misalkan nanti ini adalah harapannya datanya bisa lebih konsisten Bapak Ibu. Jadi antara yang dimasukkan oleh teman-teman di aplikasi Dapodiknya dengan data yang dikirim itu sama. Dan di sini untuk validasinya dibuat invalid. Nah, oke kita lihat. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat sudah ada 3 versi di sini. Ya, ada update 2023A, 2023B, dan 2023C. Nah, khusus untuk yang 2023C ini adalah menjembatani teman-teman yang mungkin kesulitan dalam melakukan proses sinkronisasi data. Misalkan ada sekolah yang ketika mau sinkron yang muncul hanya tombol tarik data saja. Ini ya. Ini ada perbaikan di sisi 2023C. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang sudah datanya sudah valid semua ya, datanya sudah valid semua, tidak ada yang invalid di form invalidnya, tapi masih tarik data saja, yang tampil nanti silakan versi 2023C, hingga nanti teman-teman bisa melakukan proses pengiriman data atau sinkronisasi. Nah, jadi juga sempat dibahas, saya hanya menambahkan sedikit di poin nomor 4 ya. Ya di sini adalah untuk syarat ya, syarat penentuan prima BOS dan BOP itu yang poin 4 adalah peserta didik memiliki nomor induk siswa nasional. Nah, ini catatan buat teman-teman di PAUD ya, ini biasanya ya, yang mana di teman-teman PAUD kalau misalkan ada siswa baru ini ya, biasanya siswa barunya masih belum punya NISN. Nah, ini sebagai catatan ya, karena nanti untuk perhitungan dana BOP-nya adalah jumlah siswa yang memiliki NISN dikalikan dengan satuan biaya dari masing-masing daerah. Ya, kalau yang lain tadi sudah dibahas. Nah, saya ingin garisbawahi di poin 4 ini yang mana nanti harusnya di tanggal 31 Agustus semua siswa dari Bapak Ibu semuanya, teman-teman PAUD ya, itu sudah mempunyai NISN. Itu nanti yang dihitung sebagai penerima BOP atau BOS-nya. Gitu ya. Nah, ini kalau tadi juga sudah disampaikan, jadi kalau misalkan nanti tidak memenuhi prasyaratnya di tahun ini, maka secara otomatis dalam 1 tahun dapatkan BOS atau BOP. Ya, jadi tolong dipastikan untuk datanya sudah siap. Nah, ini apa saja tantangan dalam cut off? Ya, pertama sinkronisasi Dapodik, kemudian izin operasional, yang ketiga adalah validitas NISN. Nanti juga sempat disinggung oleh Pak Hamzah ya. Nah, ini kalau kita lihat data per pagi ini tadi juga sempat disampaikan Pak Didi ya.
per pagi ini alhamdulillah dari sebelumnya 72% kemarin, sekarang alhamdulillah untuk teman PAUD sudah 79% ya. Jadi sudah lumayan ada peningkatan, ya, kita kejar lagi ya, mumpung masih ada 5 hari kerja ini ya. Kemudian dari teman-teman ini yang agak lambat ini di teman PKBM ya, masih ada 3.000 lembaga yang belum sinkron. Nah ini ya perlu di-cross-check lagi teman-teman, apakah memang PKBM-nya ini masih aktif ataukah memang sudah aktif ya. Jadi nanti segera dikonfirmasi lagi, dipastikan. Jadi sehingga nanti ketika kita cut off, progresnya juga sesuai dengan jumlah sekolah atau lembaga yang aktif gitu ya. Nah, ini kalau kita Bapak semuanya, biasanya masalah yang biasanya muncul di lapangan ya, pertama adalah rotasi kepala sekolah. Biasanya di sini, ketika ada rotasi kepala sekolah, itu lembaga-lembaga kesulitan melakukan proses sinkronisasi, ya, karena kepala sekolahnya nggak ada. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ya, ini jawabannya yang pertama ini adalah memastikan penugasan dan jenis PTK di satuan pendidikan baru telah terisi. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada rotasi kepala sekolah, langkah pertama yang bisa dilakukan teman-teman adalah jadi ketika nanti ada perpindahan kepala sekolah, pastikan teman-teman sudah melakukan sinkronisasi minimal dengan kepala sekolah yang lama satu kali. Oke, setelah itu nanti pastikan lagi untuk kepala sekolah yang baru ya. Kalau misalkan sudah ada kepala sekolah yang baru, dicek juga di sana apakah sudah ada penugasannya. Kemudian di penugasan itu dicek juga PTK-nya untuk yang baru. Dipastikan dia sudah ada penugasan dan jenis PTK-nya adalah kepala sekolah. Nah, kemudian nomor 2 yang harus dipastikan, selain jenis PTK-nya kepala sekolah, pastikan juga memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Itu kalau yang udah definitif ya. Kalau misalkan yang belum definitif, bisa diisi dengan PLT. Ya. Kemudian yang poin 3, yang terpenting ini ya, memastikan akun dari kepala sekolah yang baru atau PLT-nya itu sudah ada di pusat, kemudian dicek di manajemen sekolah ya. Di sana pastikan sudah ada peran sebagai kepala sekolah. Kenapa? Karena untuk melakukan proses sinkronisasi atau pengiriman data ini hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, kan biasanya pertanyaan gini, perbaikan riwayat pendidikan formal PTK. Nah, ini ya, karena ketika nanti ada data riwayat pendidikan formal yang berisi menyebabkan invalid. Nah, ini perbaikannya ya, pastikan PTK bersangkutan mempunyai akun ya, nanti bisa login di ptk.datadik.go.id. Nah, ini kalau riwayatnya S1 itu masuknya di PTK. Kalau misalkan riwayatnya belum S1 itu masih bisa dimasukkan di lokal ya perbaikannya. Kemudian poin 3, peserta di jenjang PAUD selain TK belum diluluskan ini ya. Nah, ini biasanya ketika teman-teman mau tarik data gitu ya. Nah, kenapa saya ambil dari PAUD, kan ini dari jenjang-jenjang SD mungkin ya, yang dari PAUD TK naik SD, nggak bisa dicari di tempat sekolahnya, ternyata data siswanya nggak ada. Nah, ternyata ini ya, ternyata memang di sekolah asalnya siswanya belum diluluskan atau ya dia sudah dikeluarkan. Nah, sudah dikeluarkan, tapi di sini tulisannya mutasi keluar, ya, bukan diluluskan. Kalau dia mutasi keluar, maka secara otomatis tidak akan bisa ditarik oleh teman-teman di jenjang SD. Ini Bapak Ibu semuanya ya. Jadi yang bisa ditarik di jenjang setelahnya itu adalah siswa-siswa yang sudah diluluskan. Ya, nanti silahkan kalau misalkan dia dimutasi keluar, silahkan perbaiki tanya, jadikan diluluskan. Nah, kemudian poin 4, yang pertanyaan sering muncul nih, PTK tidak bisa login di manajemen individu PTK. Nah, ini ya, nih, dipastikan nih ya, pastikan Bapak Ibu semuanya, akunnya jangan double, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini biasanya akun dari operator sekolah itu sama dengan akun PTK. Ini yang menyebabkan jadi akunnya bermasalah ya. Jadi pastikan kalau operator sekolah itu punya akun sendiri dan PTK juga punya akun sendiri. Ya, jangan sama akunnya. Nah, apalagi kalau misalkan ya ada satu PTK, kemudian dia sebagai kepala sekolah juga, kemudian dia juga sebagai operator sekolah. Nah, ini ya, akunnya dibedakan antara dia sebagai operator sekolah, nah itu dibedakan dengan akunnya sebagai PTK. Baru nanti di akun PTK itu bisa mendapatkan peran sebagai kepala sekolah. Jadi nanti dia punya akun,
akun pribadi sebagai PTK dan akun sebagai operator sekolah. Ini harus bedakan. Karena kalau misalkan nanti sama, ada kemungkinan nih teman-teman ketika operator bisa login di lokal karena akunnya sama, PTK-nya nggak bisa login di lokal. Ini ya catatannya ya. Jadi pastikan nanti teman-teman ketika membuat akun, akunnya sudah dibedakan. Oke, poin 5. Tombol sinkronisasi tidak tampil di aplikasi ini ya. Sinkronisasi data ya, tombol sinkronisasi ini hanya akan muncul, ini tombolnya malu-malu ini tombol sinkronisasi ini ya. Jadi tombol sinkronisasi ini hanya akan muncul jika yang login RAN-nya adalah kepala sekolah. Dan catatannya dan jika dan hanya jika tidak ada data yang invalid. Jadi tombol sinkronisasi data ini hanya akan muncul jika yang login sebagai kepala sekolah dan sudah tidak ada data yang invalid. Ini ya. Jadi kalau misalkan nanti masih ada data invalid, maka tombol sinkronnya nggak bakal muncul. Yang muncul hanya tarik data untuk semuanya. Jadi pastikan ya nanti ketika teman-teman mau melakukan proses sinkronisasi data, pastikan nanti datanya sudah valid semua. Kemudian yang login karena harus login sebagai kepala sekolah. Nah, gitu ya. Kalau misalkan nanti ada kendala misalkan ya, ini saya login kepala sekolah ya, tapi kok ketika sinkron kok belum terdaftar ini ya. Nanti silakan patch di 2023C ya. Kemudian nanti di sana silakan login sebagai operator sekolah, tukar pengguna sebagai kepala sekolah. Nah, selanjutnya di sini serta didik di tingkat awal ya tidak masuk aplikasi. Nah ini kalau misalkan teman-teman melakukan tarik data tapi datanya nggak masuk, ini biasanya ada jeda ya Bapak Ibu semuanya ya, sekitar 3-6 jam ketika proses tarik data. Jadi kalau misalkan nanti sampai 6 jam atau sampai 1 hari datanya tidak masuk, langkah terbaik yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah bisa dengan melakukan install ulang aplikasinya, melakukan registrasi ulang ya. Nah tapi dengan catatan Bapak Ibu semuanya, pastikan semua data yang ada di lokal Bapak Ibu semuanya sudah disinkron, sudah dikirimkan. Nah, ini biasanya jadi kendala Bapak Ibu semuanya. Ada teman-teman di lapangan ya, ada teman-teman di lapangan yang dia data siswanya karena menunggu data siswa tingkat awal, tingkat tengah sama tingkat akhirnya nggak segera dikirimkan. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi kirimkan dulu data yang ada ya, kemudian nanti ketika tarik datanya masih belum masuk semuanya, dicek di laman sp.rading sudah ada, nanti silahkan lakukan instalasi ulang. Tapi dengan catatan ya, Bapak Ibu sudah melakukan proses sinkronisasi data atau pengiriman data ke pusat. Nah, nanti ketika sudah melakukan pengiriman data, maka secara otomatis nanti datanya juga sebagai backup. Jadi Bapak Ibu, semua kerja Bapak Ibu yang sudah dilakukan sudah ada di pusat. Nah, kemudian selanjutnya, pengguna tidak aktif saat melakukan sinkronisasi. Nah, biasanya kalau pengguna tidak aktif ini ya, dia punya akun lebih dari satu. Ya, dia punya akun lebih dari satu. Nah, ini biasanya ketika dia punya akun lebih dari satu, mungkin dari teman-teman dinas bisa dinonaktifkan salah satu akunnya. Dan kebetulan akun yang dinonaktifkannya adalah akun yang digunakan oleh teman-teman di sekolah ini ya. Catatan betul Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti ketika membuat akun, pastikan akunnya tidak berganda. Jadi satu PTK. Oke, saya hapus dulu ya. Silakan kalau mau curhat-curhat lagi ya. Maklum Pak Ud Mas Judian. Siap. Jadi untuk akun Bapak Ibu semuanya, pastikan satu PTK, satu akun ya. Dan akunnya jangan sama dengan operator. Agar nanti tidak terjadi kendala-kendala sudah ada ini ya. Jadi teman-teman gagal login, gagal sinkron dan seterusnya. Jadi pastikan satu PTK, satu akun. Dan akunnya jangan sama dengan akun operator sekolah. Nah, satu lagi catatannya, akun yang digunakan pastikan email aktif. Kenapa? Karena nanti ketika proses verifikasi akun, ya, dia akan nembak ke emailnya, ya, mengirimkan kode verifikasi ke emailnya. Jadi kalau misalkan emailnya email fiktif, ya dapat dipastikan
teman-teman tidak akan bisa melakukan verifikasi akun. Nah, kalau udah bisa melakukan verifikasi akun, nanti di laman Dapodiknya pasti akan tersilang merah, akunnya belum terverifikasi. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu semuanya ya, untuk verifikasi akun mungkin bisa dijadikan prioritas kedua. Prioritas pertamanya adalah pastikan semua data siswa di tempat Bapak Ibu sudah terkirimkan ke pusat. Ya. Kemudian ini yang ke-8 ya, sekolah tidak ditemukan saat melakukan registrasi. Nah, biasanya kalau sekolah tidak ditemukan dalam saat registrasi ini dia ini ada efeknya dengan perakunan tadi, ya. Akunnya dia ganda sehingga akun operatornya ketika melakukan proses registrasi, akun operatornya tidak bisa terinput di lokal. Nah, ketika tidak bisa terinput di lokal, maka ketika nanti menampilkan informasi, oh ini loh, kamu sudah selesai karena dia akunnya tidak ada, maka tidak dapat mendapatkan datanya ya. Dari data feedbacknya nggak dapat sehingga informasinya sekolah tidak ditemukan. Nah, atau juga bisa jadi gini, ketika teman-teman melakukan prefill ya, kemudian di sana data prefill tidak ditemukan, yang bersama ini ya, data prefill tidak ditemukan. Kalau data prefill tidak ditemukan, biasanya teman-teman ketika melakukan prefill offline, ini mungkin file prefillnya salah yang di-copy. Ya, file prefillnya salah di-copy. Jadi pastikan prefill dari teman-teman yang mau registrasi ini dimasukkan di folder C/prefill Dapodik. Prefillnya sekolahnya ya, karena biasanya ini satu instalasi banyak sekolah. Nah, ini biasanya salah memasukkan data prefill sehingga ketika dilakukan registrasi data prefillnya tidak gitu ya. Kemudian ini nomor 9, ini sudah disampaikan tadi ya, belum terverifikasi status akunnya. Ini nanti sebenarnya tidak mempengaruhi proses sinkronisasi data semuanya. Jadi abaikan aja untuk akun yang belum terverifikasi. Tapi intinya di sini pastikan akun atau email yang digunakan adalah email aktif ya, email aktif karena nanti ketika sistem melakukan proses verifikasi akun, itu kode aktivasinya akan dikirimkan ke email yang bersangkutan. Ya, oke. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Didi. Terima kasih.